Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas A yang beranggotakan saya sendiri Julinda Kaulandari dan rekan saya Ria Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan keluasan dan kedalaman pada KD 3.9 dan 3.10 pada SMA kelas 10. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan KD pada SMA di kelas 10 semester 2 tentang mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Sedangkan untuk KD keterampilannya 4.9 yaitu menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan dipoblastik maupun tripoblastik dengan simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Di sini terdapat KD yang bersinggungan pada SD kelas 6 di semester 1, KD 3.1 yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk keluasannya yang pertama, cara perkembangbiakan tumbuhan dengan analisis kedalamannya yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Keluasan yang selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk kedalamannya yaitu secara seksual dan aseksual. Kemudian untuk KD SMP yang bersinggungan pada KD yang kami bahas yaitu pada KD 3.2 tentang menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk analisis keluasan yang pertama yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dengan analisis kedalamannya. Yang pertama, sistem perkembangan angiosperme, sistem perkembangan tanaman gimnosperme, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan paku, dan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Lalu keluasan yang selanjutnya yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Di sini untuk analisis kedalamannya, kami mengambil teknologi dengan cara tumbuhan hidroponik dan teknologi kultur jaringan. Untuk keluasan yang selanjutnya yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan. Dan dengan kedalamannya sistem perkembangbiakan pada hewan tingkat rendah dan sistem perkembangbiakan pada hewan tingkat tinggi. Lalu keluasan yang selanjutnya yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Dan untuk kedalamannya contohnya adalah inseminasi buatan. Sedangkan pada KD SMA yang akan kami bahas seperti KD yang telah saya sebutkan tadi, untuk keluasan yang pertama, di sini kan KD yang kami bahas pada KD 3.9 ini lebih mengacu ke hewan invertebrata. Namun ada satu film pada hewan vertebratanya. Untuk keluasan yang pertama yaitu pada film porifera dengan analisis kedalamannya yang memiliki ciri umum seperti berpori, struktur tubuhnya terdiri atas spongiosol, ostia, osculum, dan dinding tubuh atau sel-sel pinakosit di lapisan luar dan koanosit di lapisan dalamnya. Sedangkan berdasarkan lapisan tubuhnya adalah hewan dipoblastik, lalu rongga tubuhnya pseudocelomata, dan simetri tubuhnya sebagian besar asimetri dan simetri radial. Untuk cara reproduksinya, porifera ini secara aseksualnya dengan tunas dan gemula, sedangkan seksualnya dengan sifat hermafrodit. Film yang selanjutnya yaitu Cnidaria, dengan ciri umum memiliki rongga gastrovaskular dan alat penyengat, lapisan tubuhnya berupa diploblastik, rongga tubuhnya acelomata, simetri tubuhnya radial, cara reproduksinya seksual pada fase medusa dan aseksual pada fase polip. Selanjutnya, untuk keluasannya yaitu filum platyhelminthes dengan ciri umumnya contohnya seperti bentuk tubuhnya pipih, tidak memiliki sistem peredaran darah, serta alat ekskresinya yang berupa protonefridia. Sedangkan lapisan tubuhnya tripoblastik, rongga tubuhnya acelomata, simetri tubuhnya bilateral, dan cara reproduksinya secara seksual dengan hermafrodit, sedangkan aseksualnya dengan fragmentasi. Film yang selanjutnya yaitu Nemathelminthes dengan ciri tubuhnya berbentuk gilik,
atau bulat panjang dengan ujungnya itu meruncing dan tidak bersegmen, bersilia, tertutup oleh lapisan lilin atau kutikula, memiliki silet atau gigi di dalam rongga tubuh yang berbentuk seperti jarum untuk menusuk dan mengisap sari makanan dari mangsanya. Untuk lapisan tubuhnya tripoblastik, rongga tubuhnya pseudocelomata, simetri tubuhnya radial, dan cara reproduksinya dengan cara seksual. Film yang selanjutnya yaitu film Annelida. Nah, untuk analisis kedalamannya, film ini memiliki ciri umum seperti segmen yang berbentuk seperti cincin. Nah, setiap segmennya ini berruas-ruas, tubuhnya disebut somit, sedangkan ruas tubuhnya disebut metameri. Sistem ekskresinya metanefridia. Lapisan tubuhnya tripoblastik, rongga tubuhnya celomata, dan ciri simetri tubuhnya ini bilateral. Cara reproduksi seksualnya dengan hermafrosit dan aseksualnya dengan fragmentasi. Film yang selanjutnya yaitu moluska. Nah, untuk analisis kedalamannya, moluska ini memiliki ciri-ciri umum seperti bertubuh lunak, tubuhnya dilindungi oleh cangkang, tubuhnya tidak beruas, memiliki radula, kecuali pada polisipoda. Alat ekskresinya protonefridium, dan lapisan tubuhnya tripoblastik, rongga tubuhnya berupa celomata, simetri tubuhnya bilateral, dan reproduksinya secara seksual hermafrodit dan berkelamin. Yang selanjutnya yaitu pada film arthropoda. Dengan analisis kedalamannya, ciri-ciri umum yang tubuhnya ini berruas-ruas atau tubuhnya terdiri dari caput, toraks, dan abdomen, serta kaki yang berruas, lalu alat ekskresinya berupa pembuluh malpighi. Lapisan tubuhnya ini tripoblastik, rongga tubuhnya celomata, simetri tubuhnya bilateral, cara reproduksinya secara seksual yaitu dengan hermafrodit dan kelamin tunggal, sedangkan cara aseksualnya yaitu dengan parthenogenesis. Film yang selanjutnya yaitu Echinodermata, yang memiliki analisis kedalaman berupa ciri tubuh memiliki kaki tabung, rangka luar tersusun dari kapur, dan berupa papula atau paru-paru kulit. Lapisan tubuhnya tripoblastik, rongga tubuhnya celomata, simetri tubuhnya ini bilateral. Cara reproduksinya dengan cara aseksual dan seksual. Lalu film yang selanjutnya yaitu Chordata. Ini yang termasuk ke dalam vertebrata. Dengan ciri umumnya memiliki notochord, sistem organnya sudah kompleks, memiliki celah paring. Berdasarkan ciri lapisan tubuhnya tripoblastik, lalu rongga tubuhnya celomata, simetri tubuhnya bilateral, dan reproduksinya ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Untuk KD keterampilannya sendiri pada SD dan SMP di sini sama saja, peserta didik diminta untuk menyajikan karya yang berhubungan dengan perkembangan tumbuhan. Nah, karya tersebut dibebaskan sesuai dengan keinginan peserta didik. Namun pada SMP ini nanti akan lebih kompleks dan bertingkat karena pada SD-nya peserta didik sudah belajar. Jadi, kreativitas di SMP nanti sudah akan meningkat. Lalu sedangkan pada KD keterampilannya pada 4.9 di sini peserta didik akan diminta untuk membuat laporan. Nah, laporan ini didapatkan dari data hasil pengamatan mengenai kompleksitas lapisan penyusun tubuh pada hewan. Untuk model dan metodenya, model yang digunakan di sini adalah model inquiry learning. Nah, dengan sintaks tahapannya yang pertama yaitu tahapan orientasi. Di tahapan ini, siswa akan diberikan sedikit apersepsi tentang berbagai jenis hewan yang sering ditemui di lingkungan sekitar dari berbagai film yang berbeda pada invertebrata maupun vertebrata. Nah, pada saat pembelajaran di laboratorium, setiap kelompoknya nanti akan dibagi dan diminta untuk membawa beberapa jenis hewan dari film yang berbeda untuk diteliti dan diamati. Untuk yang kedua yaitu merumuskan masalah. Siswa di sini akan diberikan LKPD oleh guru yang di dalamnya berisi rumusan masalah yang telah ditentukan dan nantinya akan dipecahkan oleh siswa. Dan yang ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa akan berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan hipotesis dari rumusan masalah yang telah diberikan. Setelah itu, baru siswa akan memulai praktikum dengan prosedur kerja yang telah ada. Lalu tahap
untuk tahapan pengumpulan data, siswa ini memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan. Dengan langkah selanjutnya, siswa akan diminta untuk mencari data pendukung dari hasil praktikum sebagai proses pembuktian dengan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu dengan menguji hipotesis, dari data yang telah terkumpul ini selanjutnya data akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis sebelumnya sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis yang telah ditentukan tersebut benar atau tidak sesuai teori dan praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini, setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan, kesimpulan yang akan didapatkan dari hasil diskusi praktikum tiap kelompok ini selanjutnya akan dikomunikasikan kepada seluruh siswa melalui presentasi. Selanjutnya yaitu di sini terdapat tabel keterampilan proses sains atau KPS dengan beberapa indikator KPS. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Sesuai dengan pembelajaran, di sini memiliki indikator yaitu mengamati bagian luar maupun tubuh dalam pada tubuh hewan yang hendak diamati. Untuk selanjutnya yaitu menafsirkan pengamatan, lalu mengelompokkan dan mengklasifikasikan yang terjadi juga dalam tahapan pembelajaran di praktikum, lalu berkomunikasi. Berkomunikasi di sini siswa akan menjelaskan hasil dari percobaan berupa ciri morfologi maupun fisiologinya, lalu menyusun dan menyampaikan laporan, serta memberikan data empiris dari hasil percobaan menggunakan media presentasi. Untuk berhipotesis, hipotesis ini tercantum pada LKPD, jadi kalau tiap kelompok nanti akan menentukan hipotesis untuk memecahkan masalah. Lalu merencanakan percobaan, mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas kepada guru tentang praktikum yang dilaksanakan dan berbagai kelompok film. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan alat dan bahan, karena metode yang kami ambil di sini adalah inquiry learning dengan pembelajaran di laboratorium dengan praktikum, jadi di sini banyak menggunakan alat dan bahan. Untuk indikator KPS-nya. Sedangkan indikator keterampilan generic science-nya atau KGS di sini terdapat dua, yaitu pengamatan langsung dengan mencari perbedaan dan persamaan ciri pada hewan yang akan diamati dari berbagai film, dan yang kedua yaitu hukum sebab akibat dengan indikatornya menyatakan hubungan antara tempat hidup dan ciri morfologi dan fisiologi pada hewan yang hendak diamatinya. Selanjutnya yaitu keterampilan literasi. Literasi sains ini sendiri diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Karena siswa dalam proses belajarnya ini di sini dituntut untuk memiliki pengetahuan ilmiah tentang tingkatan dari berbagai film pada hewan yang akan diamati, dan sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan literasi dari berbagai sumber seperti buku untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam memecahkan masalah, sehingga KD ini termasuk ke dalam keterampilan literasi. Yang selanjutnya untuk HOTS atau LOTS. Pada KD ini hanya diminta untuk mengelompokkan hewan ke dalam film. Jadi, KD ini hanya termasuk ke dalam ranah kognitif C2, sehingga tidak termasuk ke dalam high order thinking skill dan hanya masuk ke LOTS. Baik, selanjutnya tentang perbandingan keluasan dan kedalaman pada KD 3.10 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ria Aprilia. Baiklah, saya akan melanjutkan ke KD selanjutnya, yaitu KD 3.10 SMA, kelas 10 semester 2, dengan bunyi KD, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Menurut kami, KD tersebut bersinggungan dengan KD 3.5 SD kelas 5 dan KD 3.7 SMP kelas 7. Untuk yang di SD sendiri, itu bunyi KD-nya yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Jadi keluasannya ada komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk komponen ekosistem sendiri, itu dia memiliki kedalaman yaitu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik serta hubungan yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk
keluasan yang kedua yaitu jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang dibahas untuk kedalamannya ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar, misalnya yang ada di sungai, yang ada di sawah, dan yang ada di kebun. Kemudian untuk yang KD SMP, KD 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, keluasannya itu ada dua. Yang pertama yaitu interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya dengan kedalaman. Yang pertama ada aliran energi, kemudian simbiosis, dan jaring-jaring makanan. Nah, aliran energi ini menjelaskan bagaimana energi dari matahari kemudian bisa sampai ke produsen, kemudian bisa digunakan oleh konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan selanjutnya. Kemudian dibahas juga simbiosis. Simbiosis ini membahas tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, kemudian juga dibahas jaring-jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan ini bisa dibahas juga mengenai piramida makanan dan posisi atau peranan makhluk hidup itu di dalam ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu ada dinamika populasi. Nah, dinamika populasi ini yang dibahas untuk kedalamannya ada natalitas, mortalitas, dan migrasi, di mana dengan natalitas, mortalitas, dan migrasi populasi itu bisa bertambah besar ataupun bisa bertambah kecil. Kemudian untuk SMA kelas 10 semester 2 itu bunyi KD-nya 3.10 penganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, itu keluasannya yang pertama ada komponen-komponen ekosistem. Seperti yang kita tahu kan, kalau udah di SMA itu kan pasti udah tahu komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan terdiri dari komponen abiotik juga. Kemudian di situ juga dibahas mengenai peranan komponen-komponen ekosistem, peranan dari si komponen biotik dan abiotik tadi. Kemudian keluasan yang kedua yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu kan ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, pendalamannya yang dibahas yaitu interaksi antar komponen biotik, misalnya seperti simbiosis itu tadi, itu kan merupakan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian dibahas juga yang kedua ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, ini dibahas tentang aliran energi dan siklus geokimia. Nah, aliran energi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana energi dari matahari bisa sampai ke konsumen, bisa sampai ke produsen, kemudian dari produsen ke konsumen. Kemudian juga dibahas tentang siklus biokimia. Nah, siklus biokimia ini membahas bagaimana bagaimana mineral-mineral yang ada di bumi itu bisa digunakan tanpa kita khawatir itu bisa habis gitu, asalkan dengan penggunaan yang bijak. Siklus biogeokimia ini membahas tentang siklus air, siklus karbon, siklus sulfur, siklus nitrogen, dan siklus-siklus yang lainnya yang melibatkan penggunaan atau pendaur ulangan mineral atau energi yang ada di lingkungan atau ekosistem. Kemudian untuk KD keterampilan, untuk yang SMA yaitu KD 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu bisa karyanya itu bisa membahas tentang jaring-jaring makanan ataupun siklus biogeokimia. Nah, di sini kan siswa diminta untuk membuat karya. Jadi karyanya itu tidak perlu kita tentukan. Jadi siswa bebas memilih karya apa yang bisa dia buat untuk memenuhi KD yang diminta ini. Misalnya si siswa ini mau buat poster, ya silahkan gitu. Jadi guru tidak menentukan karya apa yang akan dibuat oleh siswa. Nah, yang penting karya itu tetap membahas atau tetap dalam konten komponen ekosistem seperti jaring-jaring makanan dan siklus biokimia. Kemudian untuk yang di SMP itu KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau di sini siswa itu diminta untuk menyajikan hasil pengamatan. Jadi sebelumnya siswa itu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan data pengamatan, kemudian data itu bisa disajikan di depan kelas. Kemudian untuk SD,
KD 4.5 yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, pada kompetensi ini peserta didik dituntut untuk membuat suatu karya. Itu dibebaskan karyanya bisa apa aja tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, pada KD ini siswa tidak diminta untuk menyajikan, namun bila guru menginginkan untuk menyajikan karya yang telah dibuat siswa itu juga diperbolehkan, asalkan dalam KD ini kemampuan minimal yang diminta itu membuat karya. Kalau misalnya mau disajikan juga nggak apa-apa gitu. Kemudian menurut kami model dan metode yang bisa digunakan untuk KD 3.10 SMA tadi itu adalah model pembelajaran discovery learning dengan metode pengamatan dan diskusi. Nah, dengan model ini diharapkan peserta didik dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari. Nah, siswa ini kan lagi mempelajari tentang interaksi antara komponen ekosistem. Nah, sintaks dari discovery learning ini terdiri dari stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalisasi. Nah, pada tahap stimulasi ini siswa diajak guru untuk mengamati dan mengidentifikasi suatu video tentang ekosistem sabana misalnya. Di situ kan siswa bisa melihat komponen-komponen ekosistem itu ada apa aja, kemudian interaksi yang terjadi di ekosistem itu ada apa aja. Kemudian pada tahap kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau mengidentifikasi masalah. Peserta didik bisa menanyakan apa saja terkait yang ada di video yang ditayangkan tadi. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, peserta didik akan memberikan dugaan sementara atau hipotesis. Jadi, si siswa ini setelah memiliki pertanyaan, jadi dia udah punya kemungkinan jawaban apa yang bisa menjawab pertanyaan dia itu tadi. Kemudian dilakukan pengumpulan data atau data collection. Nah, pada tahap ini peserta didik atau siswa itu melakukan kajian literatur. Kajian literatur ini bisa dilakukan lewat buku, lewat internet, atau dengan mengamati lagi video yang ditayangkan oleh guru itu tadi, ataupun dengan literasi yang lain, atau dengan bertanya dengan guru atau yang lain. Kemudian ada pengumpulan data atau data collection. Di sini siswa melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dan data-data yang telah saya ulangi. Maksud saya setelah data collection itu tadi ada data processing. Setelah data yang dikumpulkan itu tadi didiskusikan dengan teman-temannya, kemudian data itu diolah dan siswa bisa menyiapkan untuk presentasi ke depan untuk memverifikasi apakah pengamatan atau pembelajaran yang dilakukan itu udah benar atau belum gitu. Nah, pada tahap verifikasi ini siswa dari setiap kelompok itu mengomunikasikan hasil analisisnya di depan kelas, kemudian ditanggapi oleh guru maupun oleh kelompok lain. Di sini guru memfasilitasi peserta didik dalam pengembangan konsep dan meluruskan kesalahpahaman konsep. Kemudian tahap terakhir yaitu generalisasi. Nah, diharapkan dari tahap-tahap itu tadi siswa bisa menyimpulkan hasil pengembangan materi dari kelompok yang telah maju ataupun dari penjelasan dari guru. Nah, guru ini juga bisa memberikan informasi tambahan sebagai penguatan atas kesimpulan peserta didik tentang komponen penyusun ekosistem serta interaksi antar komponen tersebut. Nah, menurut kami dengan menggunakan model itu tadi, kemampuan 4C yang bisa dikembangkan itu ada communication, kolaboratif, dan critical thinking, di mana pada kemampuan communication ini bisa dikembangkan pada tahap data collection dan data processing serta verification. Di mana tadi kan pada data collection itu dan data processing, siswa itu kan pasti berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi atau yang sedang ia pelajari. Kemudian hasil diskusi itu kan nanti bisa disampaikan di depan kelas untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, jadi dengan model ini si kemampuan komunikasi ini bisa dikembangkan gitu. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu kolaboratif. Nah, kemampuan kolaboratif ini dikembangkan pada tahap data collection dan data processing, di mana peserta didik diharuskan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab serta menghargai pendapat yang berbeda dari teman-teman sekelompok maupun teman sekelasnya. Di mana pada data collection ini kan harus bekerja sama untuk mendapatkan data yang sesuai dengan
dengan materi pembelajaran, dan dia harus bertanggung jawab dengan tugas yang dibebankan kepada dia, serta menghargai perbedaan pendapat yang ada di kelompoknya maupun yang ada di kelompok yang ada di kelas. Kemudian kemampuan yang ketiga yaitu ada critical thinking dan problem solving, di mana pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau mengidentifikasi masalah. Nah, itu kan siswa udah termasuk bisa critical thinking dengan melihat si video tadi. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, peserta didik itu diminta untuk memberikan dugaan sementara atau hipotesis untuk diselidiki kebenarannya. Nah, untuk creativity dan innovation ini menurut kami belum terlalu bisa dikembangkan, namun mungkin bila ada siswa-siswa yang bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang baru, dengan cara yang kreatif, itu bisa dikembangkan. Namun menurut kami hanya 3 itu tadi yang menjadi fokus utama. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu kemampuan proses sains. Menurut kami dengan model itu tadi bisa dikembangkan kemampuan proses sains ada 6, yaitu melakukan pengamatan. Nah, melakukan pengamatan ini terjadi pada tahap stimulasi, di mana siswa itu tadi mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Tadi kan guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada di video tersebut. Kemudian siswa juga diharapkan bisa berhipotesis. Setelah mengidentifikasi masalah, peserta didik akan memberikan dugaan sementara untuk diselidiki kebenarannya. Itu terjadi pada tahap problem statement. Kemudian, siswa juga bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa mengelompokkan. Nah, dari video yang diamati dan kajian literatur, siswa itu diminta untuk menentukan komponen mana sih yang termasuk komponen abiotik, komponen mana sih yang termasuk komponen biotik, serta interaksi apa aja yang bisa terjadi di ekosistem yang sedang diselidiki itu. Nah, itu terjadi pada tahap data collection dan data processing. Kemudian kemampuan yang kelima yaitu berkomunikasi. Nah, pada tahap ini peserta didik menyampaikan hasil pengamatan dan diskusinya di depan kelas. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ini terjadi pada tahap verification. Nah, kemudian siswa juga diharapkan bisa mengembangkan kemampuan menafsirkan pengamatan, di mana peserta didik menemukan kesimpulan pengamatan dari kegiatan yang sudah ia lakukan. Jadi dia bisa tahu ini kesimpulan dari kegiatan, dari materi yang sedang dia pelajari itu apa gitu. Kemudian kemampuan yang ketiga yaitu literasi. Nah, literasi sains sendiri diartikan sebagai pengetahuan atau kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Dari tahap-tahap discovery learning untuk KD 3.10, siswa dapat mengidentifikasi pertanyaan pada problem statement, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah yang terjadi pada tahap data processing. Kemudian bisa mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi pada tahap generalisasi. Nah, pada tahap data collecting, itu siswa juga mengumpulkan informasi dari berbagai literatur sehingga dapat meningkatkan keterampilan literasi peserta didik. Kemudian, keterampilan yang keempat yang bisa dikembangkan yaitu kemampuan HOTS. Nah, kemampuan yang dituntut untuk KD 3.10 adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Sehingga dari KKO itu dia termasuk ke dalam C4 atau masuk ke dalam kategori HOTS. Nah, kemampuan ini bisa dikembangkan pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan guru. Jadi kan si guru ini membiasakan si siswa ini untuk berpikir tingkat tinggi gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tahap atau pada sintaks discovery learning. Selain itu, kemampuan host ini juga bisa ditingkatkan dengan memberikan soal-soal kepada peserta didik yang dia termasuk ke dalam host dari dari C4 hingga C6. Baiklah, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, bisa ditanyakan via WA group. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.